Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau menikmati hadiratnya malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Semuanya karena kasih, anugerah, rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Biar malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, bahkan kami boleh menikmati setiap firman-Mu ya Tuhan. Yang sungguh-sungguh boleh memerdekakan setiap kami. Memberikan kekuatan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah juru selamat kami, Bapa kami, sahabat kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bawa pujian kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya
nyatakan besar setiamu, Tuhan di hidupku. Besar setiamu, Engkau juru selamatku. Yesus, Kau sumber kemenanganku, sumber pengharapanku. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Yesus, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan pemulihan, nama yang memberikan kesembuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku. Mari dengan segenap hati dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Setiap janji-Mu, kemenangan kami, Yesus, selamanya kan ku nyatakan, kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, Tuhan di hidupku. Oh, terima kasih ya Tuhan. hati kami Kasih-Mu besar, Tuhan. tiada terhitung kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Kau selalu ada dalam kehidupanku. Kau tak pernah tinggalkanku sendiri, Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang sungguh nyata. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, begitu dalam, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam
kasih-Mu kasih Tuhan tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu kesetiaan-Mu dalam hidup. hidupku. Mari dengan segenap hati kita naikkan sama-sama bagaikan langit yang membentang. Langit yang Rasakan kasih-Nya mengalir. begitu luas kasih-Mu ya Tuhan, tiada yes, Jesus. terhitung, Pertolongan-Mu dalam hidupku. dalam hidupku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, dalamnya samudra, begitu begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu kesetiaan-Mu dalam hidupku. dalam hidupku. Oh, bagaikan langit yang membentang, Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan dalamnya dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Jesus, sungguh kami merasakan pertolongan demi pertolongan Tuhan nyata atas setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Bahkan kesetiaan Tuhan sampai saat ini, Tuhan terus menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas. Nikmati kasih-Mu ya Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Jesus. Kami berseru hanya kepadamu, Yesus, yang kami percaya, yang kami pegang teguh, hanya nama-Mu Tuhan. Kami meletakkan setiap pengharapan kami di dalam tangan-Mu, dalam setiap perkara atas hidup kami Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, sebab kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan. Oh, biar malam hari ini
hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu, Engkau yang jamah setiap kami. Tuhan, dimanapun kami berada, mari bawa setiap hati kami masuk lebih dalam menikmati kasih-Mu Tuhan. Ajar hati kami berseru hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ajar hati kami meletakkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Oh, sumber kekuatan hidup kami, sumber kekuatanku, pengharapanku hanya dalam nama-Mu Yesus. Mari berseru hanya di dalam nama-Nya. Aku percaya Engkau ajar, Tuhanku ajar, amin. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, Engkau dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau Tuhan, Kau turun tangan, amin. Memberkatiku bersama, mari. Aku percaya Tuhan, Tuhanku ajar. oh, Kau turun tangan memulihkan. Sebab hati kami Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, amin. memberkatiku. Aku percaya, percaya Tuhanku yang kami ajar. percaya Engkau. Kau turun tangan, Oh, memulihkanku. kami percaya, Aku percaya Tuhan, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. hati kami percaya penuh hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya penuh, kami beriman, kami tahu bahwa Engkau pemegang seluruh hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh pada satu pribadi yang kami pegang teguh. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang mampu segala perkara atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, yang sanggup lakukan setiap perkara hanya dalam nama-Mu Yesus. Ini setiap iman kami, lebih lagi kami mau nyatakan di hadapan Engkau. Aku percaya Tuhan, Tuhanku ajar. Kau turun tangan, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Aku percaya Engkau dahsyat, Tuhanku dahsyat. Oh, Kau turun tangan, memberkatiku. Lagi bersama mari katakan, Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, memulihkan. sebab hati kami Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku.
setiap kami Bapa. Kami tidak ingin menjadi hanya sekedar Kristen biasa, tapi kami ingin mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami ingin mengalami manifestasi Tuhan dalam hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu ya ini waktunya kita dibangunkan kembali iman kita. Supaya kita ini sadar buat apa sih kita ini bergereja. Buat apa kita ada di dalam gedung ini? Buat apa setiap minggu kita beribadah? Apakah hanya seperti ini saja? Kita datang, kita pulang lalu selesai dan tidak pernah terjadi apa-apa. Ya, tapi ya saya nonton film itu ya dan rasanya jiwa penginjilan saya kembali. Dan saya bilang, Tuhan, ya aku ingin menceritakan tentang nama-Mu kepada siapapun saya jumpai orang. Ya, dan itulah yang harus kita kembalikan hari-hari ini, yaitu api penginjilan itu Bapak Ibu. Supaya kemanapun kita pergi, ceritakan tentang siapa Yesus. Kenapa saya selalu berkata orang Kristen harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Apakah kita mengalami kuasanya? Apakah kita mengalami kekudusannya? Atau kita cuma datang dan pergi sebagai orang Kristen yang tiap hari bikin panas kursi gereja dan gak pernah ada apa-apa dalam hidup kita? Ya, tidak pernah ada manifestasi Tuhan. Ya, kita ketemu orang semua biasa-biasa aja. Ini waktunya Tuhan mau pakai setiap kita. Ya, kita nggak perlu jadi pendeta dulu. Kita nggak perlu dilantik dulu. Kita nggak perlu sekolah Alkitab sampai apa dulu. Tuhan mencari orang-orang yang sederhana untuk bisa dia pakai hari-hari ini. Dan saya berdoa biar Bapak Ibu yang ada di tempat ini ya bisa pergi dan memanifestasikan kuasa Tuhan itu. Hari ini ya saya pengen ayo kita semua banyak kesaksian hari ini yang saya dengar orang-orang ya mengalami lawatan Tuhan. Ini adalah hari-hari terakhir. Kita memang tidak melihat, tapi saya mendengar dari mesbah doa saja kita itu mendapatkan banyak kesaksian orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Ya, bahkan orang-orang yang tadinya belum kenal Yesus, pergerakan Tuhan hari-hari ini saudara tidak dapat dibatasi lagi. Tapi saya mau ajak saudara, ayo ikut terlibat di dalamnya. Kita semua diberi kuasa yang sama. Ya, untuk kita bisa memanifestasikan. Ya, kita punya, saya selalu kalau nyanyi lagu tadi itu saya merinding Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Allah yang besar. Dia itu Tuhan yang berkuasa, tapi sayang kalau kita sendiri tidak bisa membawa ya atau memanifestasikan kuasa Tuhan itu. Mari kita baca bersama 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga mulai. Ya, saya pengen kita ini sama-sama bagaimana supaya kita bisa ya menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kenapa saya diberi visi sama Tuhan buka dan bangun sekolah Alkitab di Bandungan Bapak Ibu. Puji Tuhan kami kejarkan untuk bulan Juli ini sekolah itu sudah selesai dan nanti Agustus sudah mulai. Ya, banyak orang bertanya kepada saya, Bu, Ibu mau buka gereja enggak? Enggak, saya tidak dipanggil Tuhan untuk buka gereja. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan ya pelayanan kami ini untuk mempersiapkan penuai-penuai di akhir zaman. Ada yang Tuhan taruh di hati saya, Tuhan tuh bilang begini, ya sekarang semua gereja bicara tentang tuaian. Tapi gereja lupa apa yang di-warningkan oleh Yesus, tuaian memang banyak, tapi penuainya itu sedikit. Nah Bapak Ibu mari kita baca 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata di sana begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat ini luar biasa powerful banget. Dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Tuhan.
Ya, banyak orang Kristen tidak mampu menjadi maksimal di dalam panggilan kekristenannya. Kenapa? Karena engkau tidak mengalami kuasa ilahinya dan engkau tidak masuk lebih dalam di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya mendapati kasihan orang Kristen di gereja gede puluhan ribu yang sudah mengalami kuasa ilahi dan benar-benar mengenal Tuhan dengan benar, itu bisa dihitung dengan jari. Karena ternyata banyak yang jadi jemaat ikut-ikutan. Ya, jadi orang Kristen ikut-ikutan. Bahkan Yesus berkata, aku tahu mereka ini ribuan orang datang. Mereka ini gak sungguh-sungguh mencari aku. Mereka itu datang hanya karena mereka sudah makan dan menjadi kenyang. Banyak orang berpikir dia datang ya supaya hidupnya diberkati. Ya supaya keluarganya diberkati, tokonya diberkati. Ya makanya kita tidak pernah mengalami yang namanya kuasa ilahi Tuhan itu yang memerdekakan setiap kita. Masih banyak orang Kristen yang duduk di bangku gereja puluhan tahun dengan pemahaman dan prinsip-prinsip Alkitab yang salah. Kemarin saya sampaikan di seminar ya di tempat ini. Ya, ada orang kaya datang kepada saya, Bu, anak kami ini sekolah di Amerika. Ibu tolong doakan mereka besok mau berangkat ke Amerika, kasih mereka pemahaman Alkitab, lalu ibu tumpang tangan supaya hidup mereka diberkati. Saya bilang, ya jam berapa besok berangkat? Jam 8 pagi mereka ke bandara. Ya udah, saya mau datang tapi papahnya harus ikut karena papanya sibuk, bisnismen, orang kaya. Waduh, istrinya bilang, kayaknya kalau bapaknya ya saya nggak bisa jamin ada atau tidak ya. Dia minta pendeta datang berkati anaknya, tapi dia sendiri kayaknya sibuk, nggak punya waktu buat anaknya. Pret nggak? Pretnya yang kenceng dong, yang panjang. Pret, itu baru mantap. Kenapa bisa terjadi begitu Bapak Ibu? Pemahaman kekristenan kita tuh dangkal. Maaf aja saya bilang pret aja gak apa-apa. Memang pret imanmu. Sorry ya. Dia pikir kalau datang pendeta, lalu pendeta tumpang tangan atas anaknya, terus anaknya itu diberkati. Maaf Bapak Ibu, konsep yang seperti ini gak ada di Alkitab. Bukan karena pendeta anakmu bisa diberkati, tapi berkat itu turun dari orang tua. Suami istri yang bertobat, anak-anaknya juga pasti diberkati Tuhan. Lalu saya bilang sama ibunya, Bu, kalau ibu minta saya datang besok jam 8, saya minta suami ibu harus ada. Karena dia bapaknya. Waduh, saya tanya dulu ya, dia sibuk nggak dia ini. Kalau dia nggak ada, saya nggak datang. Makanya saya bilang, kita juga sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Kasih tahu yang benar sama jemaat. Jangan cuma karena mau dapat amplop, dikasih PK gede, terus menghalalkan segala cara. Akhirnya ya sudah, enggak apa-apa. Mana saya doain pakai minyak, ini minyaknya dari Israel. Ini yang doakan dari nabi sana, rabi sana. Pret. Tuhan tidak bisa direkayasa. Tuhan tetap Tuhan, prinsipnya tetap prinsip kebenaran. Akhirnya Bapak Ibu dia bilang, ya udah Bu, ya gimana ya kalau dia nggak ada ibu nggak mau. Iya saya nggak mau. Akhirnya datanglah pagi saya, suami iya Bu bisa, suami saya bisa, harus bisa. Begitu saya datang, saya berdoa. Setelah itu saya kasih minyak urapannya ke suaminya sama istrinya. Bu, Pak ini minyaknya, silakan Bapak tumpang tangan ke anakmu. Bapaknya bingung, aduh saya Bu, itu yang benar. Lah kok saya? Lah kenapa Pak? Dia bisikin saya, katanya kalau kita ada dosa kita tumpang tangan ke anak, nanti anak juga transfer spirit. Saya tanya, emang Bapak punya spirit apa? Spirit oye? Kenapa Bapak takut tumpang tangan ke anak? Ya nanti gini, Pak masih ada waktu bertobat. Masuk ke kamar doa dulu, minta pertobatan, Bapak bertobat dulu sana. Supaya kalau ada spirit-spirit gitu usir dulu. Saya nggak tahu bapaknya ini ada spirit apa. Terus saya bilang gini, Pak sorry ya bukan cuma soal tumpang tangan. Walaupun Bapak nggak tumpang tangan sama anak. Kalau Bapak sebagai orang tua hidup di dalam dosa maka kutuk itu turun ke anakmu. Amin Bapak-bapak.
Bertobat bapak-bapak. Jangan suka selingkuh. Jangan mata jelalatan. Ya, bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan. Amin. Udah nggak usah khotbah yang manis-manis sama orang Kristen hari-hari ini. Udah dikhotbahin keras aja pada nggak mau tobat. Ya, apalagi kalau cuma enak-enak. Ya. Akhirnya bapaknya bilang, gitu ya Bu ya. Memang harus saya, harus bapak berdoa dulu minta ampun bertobat. Ya, akhirnya ya sudahlah dia dengan hatinya Tuhan. Saya bilang, kalau hari ini engkau bertobat, Tuhan mendengar Pak, Tuhan mengampuni, tapi jangan bikin dosa lagi. Akhirnya ya sudah dia berdoa lalu dia tumpang tangan sama anaknya. Saya bilang itu yang benar Pak. Ya, jadi orang Kristen itu kadang pemahamannya, pengenalannya akan Tuhan. Ya saya ditelepon sama orang kaya, Ibu saya ini mau pindah rumah. Ya tapi saya nggak ada Bu. Saya kirim aja kunci, Ibu bisa pergi doakan nggak? Nanti saya minta nomor rekening ya, saya transfer PK-nya. Pret. Ya, itulah pemahaman dia pikir karena dia bisa bayar pendeta, mau lu bayar pendeta hebat seperti apapun, maaf ya, bukan pendeta itu yang bisa usir setan di rumahmu. Ya, oke saya datang misalnya ya, saya doakan rumah itu ada setan nih, ya 40 setannya, saya doakan dalam nama Yesus setannya pergi. Karena saya datang, waktu saya pergi, orangnya masuk, orang ini gak bertobat. Setannya tadi 40 yang keluar masuk 80. Iya Pak ya? Karena masing-masing setan ajak temennya. Jadi bukan soal siapa pendeta yang berdoa. Milikilah pemahaman dan pengenalan akan Tuhan itu yang benar. Supaya kita nih gak tersesat. Di dalam gereja tersesat. Kenapa? Karena pendeta pun tidak pernah mengajari hal-hal yang benar. Saya bilang gak bisa Pak. Ya mau rumahmu gede seberapa, mau kamu kasih saya duit berapa banyak, berapa M, bukan soal itu. Bapak ibu harus ada di rumah itu. Nanti yang doakan ya bapak ibu, olesi itu rumahmu sendiri dengan imanmu. Saya hanya berdoa. Karena yang diberkati Tuhan tuh orangnya, bukan rumahnya. Amin. Dengar baik-baik ya. Walaupun rumah itu banyak setan, kalau yang masuk ke situ orang benar, setannya pergi. Amin. Tapi walaupun rumah itu bersih, yang masuk orangnya banyak dosa, gak bertobat, ya jadi sarang setan. Itu pemahaman yang benar karena Tuhan memberkati orangnya. Jadi saudara kalau mau cari tempat usaha nggak apa-apa yang tusuk sate beli aja malah murah. Amin. Ya saya tuh beli rumah di Jakarta cari yang tusuk sate, rumah tua banyak setan. Itu yang saya cari karena murah harganya. Ya itu harganya bisa setengah kali ya. 2 kali lipat loh sama rumah sebelahnya. Dan benar saya di Jakarta beli rumah dapat gitu. Tusuk sate, rumah tua, lama gak dihuni banyak setan. Sampai security bilang, ibu kok beli rumah itu gak laku-laku dari dulu loh Bu. Ditinggalkan penghuninya itu lama loh. Makanya itu gak ada orang yang mau di situ. Bahkan dulu penghuninya meninggal di situ, itu dimandikan di dalam kamar situ Bu. Ya jenazahnya. Saya bilang terus kenapa Pak? Ya ibu tahu ya rumah kalau kayak begitu nggak apa-apa. Ya tapi itu banyak setannya nggak apa-apa Pak. Kalau saya masuk setannya pergi. Nanti dia pindah ke pos satpammu. Satpamnya gini astagfirullah. Jangan gitu dong Bu. Ya iya kalau Bapak nggak bertobat ya setannya tinggal sama Bapak. Karena setan tuh suka tinggal sama orang yang banyak dosa. Amin apa amin. Maaf ya Bapak Ibu. Setan Tuhan nggak bisa direkayasa. Setan tuh tahu kok temennya siapa. Biar mau diusir kayak apa, dia tahu hidupmu. Dia tahu kelakuanmu. Ya jadi jangan main-main hari-hari ini. Mari kita hidup dengan iman yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Engkau sudah mengalami kuasa ilahinya diberikan kepada kita supaya hidup kita ini dikatakan
diberi segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang lebih benar, untuk hidup yang lebih saleh, karena oleh pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, hidup kita ini semakin berubah. Saya bingung ada orang Kristen puluhan tahun di gereja hidup tidak berubah. Lah siapa yang kau kenal? Ya baru dengan gampang nyanyi lagi. Yahweh Rafa Elohim Shaddai. Engkau Allah damai sejahtera. Hidupmu penuh damai enggak? Atau di rumah berantem? Allah itu Allah pemberi damai sejahtera. Jadi orang yang mengalami kuasa Tuhan harusnya hidupnya selalu dalam damai sejahtera. Dengan suami, dengan istri damai. Kalau saudara tolak ukurnya itu begini. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian. Mau sekaya apapun orang, kalau dia nggak punya 3 hal ini, dia sedang berada dalam kerajaan setan. Apa itu kerajaan Allah? Yang pertama adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini tolak ukur bagi orang Kristen, apakah hidupmu sudah berada dalam kerajaan Allah atau tidak. Kalau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, itu artinya engkau sudah berada dalam kerajaan Allah. Sekalipun engkau masih ada di dunia. Katakan, amin. Karena kerajaan setan itu sebaliknya. Ya, kalau dalam kerajaan Allah ada kebenaran, di dalam kerajaan setan ada dosa. Lalu dosa buahnya apa? Enggak mungkin damai sejahtera, galau.com. Tiap hari galau. Ya, makanya harus healing terus. Ya karena galau ini mau healing. Healingnya kemana? Ya rekreasi kemana, healing. Pulang tetap aja jadi holong. Enggak bisa healing. Healing itu ketika engkau tinggal dalam kebenaran. Maka hidupmu penuh damai sejahtera. Bahkan ada sukacita. Bahkan engkau ketemu orang, engkau mentransferkan sukacita itu, amin. Jangan engkau jadi orang yang membawa roh kuda merah. Pencabut damai sejahtera. Itu namanya roh kuda merah. Kalau dia datang damai hilang. Nah ini berarti utusannya setan ini. Bapak-bapak engkau di rumah jangan marah-marah. Kalau engkau datang terus istrimu tegang, anakmu tegang, engkau itu utusan setan. Amin. Enggak usah pakai yang bahasa manis-manis saja. Langsung aja karena ini orang Makassar toh. So biasa toh deh yang kasar-kasar toh. Jadi baku bagi Joy. Ya, jadi itu aja tolak ukurnya. Mari kita hidupi kebenaran. Dikatakan di sini engkau sudah menerima kuasa ilahinya. Lalu engkau masuk dalam pengenalan yang benar akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tadi saya sebenarnya siapin khotbah yang lain, tapi waktu Bapak Gembala angkat lagu ini, ayatnya langsung pindah ke sini. Ya, berarti Tuhan sedang mau berbicara sesuatu bagi jemaat di sini. Ya, ayo jangan nyaman cuma jadi Kristen biasa. Kita bekerja bagi kepentingan Tuhan hari-hari ini. Kita berjalan. Waktu engkau berjalan dengan kepentingan Tuhan, kau lihat Bapak Ibu. Engkau enggak usah mikirin apa-apa. Tuhan turut bekerja atas hidupmu. Asal engkau hidup kudus. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, maka pasti akan ada sukacita yang melimpah. Saya kemarin di Semarang ketemu dengan orang kaya-kaya, mereka datang saudara. Ini orang-orang yang gila kerja, punya toko, tiap hari yang mereka pikirin tuh kerja. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, Bapak tiap hari cari uang, saya rasa Bapak uangnya juga sudah cukup ya. Cukup Bu, terus iya itu, saya bilang hati-hati loh Pak. Pengkhotbah itu berkata, Tuhan bilang orang yang mencintai kekayaan, mencintai uang, Tuhan akan membuat dia sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia lupa akan hari kematiannya. Ngeri loh. Kalau orang itu hidup tapi nggak ingat mati, hati-hati Bapak Ibu. Saya mau tanya, kalau kita ini divonis dokter besok mati, hari ini Bapak Ibu mau ngapain? Coba. Langsung berbuat baik. Berbuat baik, ngapa besok mati? Kenapa Tuhan gak kasih tahu tanggal matinya kita? Kenapa? Ya, saya yakin kalau Tuhan kasih tahu tanggal mati kita, misalnya ya kamu nanti mati umur 50 lebih 3 hari.
Pas umur 50-nya, kan tinggal 3 hari lagi. Toh? Berubah langsung. Ya, ke gereja pakai baju putih ditanya, mau kemana? Shalom. Mau kemana? Ke gereja ngapain? Doa puasa. Kenapa berubah? 3 hari lagi mati. Dia puasin hidup dalam dosa sampai 50 tahun itu. Tinggal 3 hari disisain untuk bertobat. Itulah manusia. Kenapa Tuhan gak kasih tahu tanggal mati kita tanggal berapa? Supaya kita hidup berjaga-jaga. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau kita tahu kita mati besok, hari ini kita ngapain? Yaitu kemarin yang saya saksikan kita ke Israel itu. Naik pesawat terusak, semua seolah-olah udah terbang mau mati. Telepon keluarga minta maaf. Saya minta maaf kalau saya ada salah ya, tolong maafin. Ya, semua orang mau beresin hidup di hadapan Tuhan. Tuhan, anak saya aja saya tanya, "Dek, perasaanmu gimana waktu mau terbang pakai pesawat itu?" Ya, aku udah minta ampun sama Tuhan, Mam, semuanya. Udah serahkan hidupku, udah siap mati, udah. Orang itu kalau sudah mau mati pasti begitu. Makanya kalau ada ibu-ibu datang sama saya, "Bu Debi, saya divonis dokter, umur saya tinggal 6 bulan, saya kena kanker." Saya bilang, puji Tuhan masih lama, Bu. Loh, 6 bulan lama? Enggak lama, Bapak Ibu. Saya bilang, kenapa saya bilang lama, Bu? Ada orang enggak divonis, Bu, besok mati. Ada enggak divonis sehat, malah mati. Amin. Makanya Ibu bersyukur masih divonis 6 bulan. Waktunya lama mempersiapkan diri. Ada nggak divonis? Ya, tiba-tiba mati. Lo teman saya suaminya di kamar di atas main HP, istrinya, "Bapak, aku tak siapin makanan di bawah ya. Nanti kalau udah masak aku naik." Iya, main HP, istrinya naik 30 menit. Suami udah meninggal di tempat tidur. Lagi pegang HP. Kalau sudah bertobat, puji Tuhan. Tapi ada satu orang ibu, suaminya juga meninggal. Saya belum ketemu dia lama, Bapak Ibu. Akhirnya saya ketemu dia di Jakarta. Saya ngomong, "Bu, sorry ya Bu, saya belum sempat ketemu Ibu. Bapak meninggal mendadak ya Bu." "Iya, jantung." "Saya turut berduka cita ya Bu." Dia bilang, "Sini Bu, enggak usah berduka cita." Kenapa tidak usah berduka cita? Suaminya mati kok. "Enggak usah, memang dia pantas mati." Kenapa Ibu ngomong begitu? Ibu tahu gak Ibu? Waktu dia mati Bu, saya cek HP-nya Bu. Dia selingkuh sama janda Bu. Astagfirullah, subhanallah. Bapak-bapak ya, bertobat sekarang. Karena kalau kau mati HP-mu dicek. Amin. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main ya. Udah gitu istrinya bilang, "Ibu tahu sebelum dia meninggal beberapa minggu, saya tuh berdoa sama Tuhan." Lalu Tuhan bilang gini, dia bilang, "Tuhan, kenapa ya hidup kami begini terus? Mau usaha rasanya susah, mau buka pintu jalan ternyata tertutup lagi." Tuhan tuh jawab saya apa, Bu? "Karena ada dosa yang menghalangi berkatku." Lalu dia bilang sama suaminya, "Pak, aku tuh berdoa. Tuhan tuh ngomong ada dosa, Pak. Kamu ada dosa apa, Pak? Mending kamu ngomong sama saya." Marah suaminya. "Dosa apa sih? Kamu itu memang selalu sukanya gitu." Suami kalau ditanya sesuatu marah, biasanya benar ibu-ibu. Halo bapak-bapak. Nggak usah marah, biasa aja careless. Kalau tidak melakukan biasa aja careless. Marah Bapak Ibu, marah. Dan akhirnya 2 minggu nggak lama. Jadi saya bilang sama istrinya, berarti memang Tuhan itu mau tegur suamimu lewat engkau Bu. Tapi Alkitab bilang berbahagialah orang yang mengaku dosanya lalu meninggalkannya. Tapi terkutuklah, binasalah orang yang menutupi dosanya. Istrimu bisa kau tutupi, tapi Tuhan tidak bisa Bapak Ibu. Ya, demikian juga ibu-ibu. Saya nggak mau bapak tuh karena saya dimarahin bapak-bapak. Katanya Ibu Debi tuh kalau khotbah bapak-bapak terus diserang. Padahal bapak-bapak itu selingkuhnya sama ibu-ibu juga. Saya pikir iya juga ya.
Jadi sekarang saya juga mau ngomong sama ibu-ibu. Ya, bertobat. Ya, jangan hidup dalam kenajisan, dalam percabulan. Mati satu saat nanti, hati-hati. Karena Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Makanya kita selalu ngomong, orang itu kok kalau baik cepat mati, kalau jahat gak mati-mati ya. Karena sebenarnya Tuhan tunggu dia bertobat. Karena sebenarnya Tuhan tidak mau orang fasik itu mati. Dia tahu itu akan masuk kepada penghukuman. Tapi kalau orang itu nggak mau tobat-tobat, ya sudah, habis waktu, time limit. Tuhan bilang memang ini orang ditentukan untuk binasa. Nggak mau bertobat. Istrinya ngomong aja, Pak saya tuh dapatnya ayat ini Pak. Kalau kamu ada dosa ngomong Pak. Supaya rumah tangga kita diberkati. Marah ngamuk, padahal benar simpen janda. Ya ayo Bapak Ibu, ya hari ini dikatakan kita ini sudah menerima kuasa ilahi. Bahkan di ayat lain firman Tuhan berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam dirimu dan diri saya. Itu roh yang membangkitkan Kristus dari kematian, itu roh wow gak? Wow banget. Masa roh itu gak bisa bikin engkau lepas dari rokok, judi, persinahan, percabulan, homoseksual, lesbian, semua perselingkuhan. Roh itu mampu ketika engkau melibatkan dan bilang Tuhan manifestasikan kuasa ilahimu di dalam hidupku. Tidak ada yang mustahil. Lampu sudah dinyalakan berarti sudah habis waktu. Habis waktu ini? Ya. Jadi Bapak Ibu ayo saya mau bilang sama kita semua sebelum terlambat. Jangan bilang saya tidak ingatkan ya. Kita gak usah bicara kiamat lah masih lama. Yang namanya kematian di depan kita semua loh. Jangan pernah sombong berasa engkau itu gak mati-mati terus hidup di dalam dosa. Ya sekarang itu dengan orang mati-mati ngeri loh, gak sakit loh. Gak sakit loh, gak apa loh. Ya, gak ada apa-apa. Makanya kemarin grup Israel pada takut mau berangkat naik pesawat yang habis diperbaiki itu. Saya bilang, kamu itu kalau soal mati gak usah tunggu mati naik pesawat jatuh. Di kamar mandi kepleset juga bisa mati. Lo teman saya loh. Dari Palu terbang ke Jakarta mau ketemu anak-anak mau liburan di Bandung. Ngambil bagasi. Istrinya kebelet ngomong ke suaminya, say tungguin tas kita nanti lihat ya aku mau ke toilet bentar. Istrinya ke toilet 10 menit balik nyari, loh suamiku mana ya? Lihat orang udah ngumpul-ngumpul di situ. Lari dia ke sana, suaminya udah jatuh di bandara, meninggal di situ. Cuma ditinggal 10 menit ke toilet lagi nunggu bagasi. Tidak divonis dokter mati, enggak, sehat. Bapak Ibu ingat, kalau engkau masih diberi kesempatan hidup hari ini, minta kuasa ilahinya bekerja di dalam hidupmu. Supaya apa? Ya, kita mengalami kuasa Tuhan. Dan saya tuh sekarang kerinduan saya cuman saya pengen Tuhan beritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Saya pengen ceritakan tentang Tuhan. Karena ladang itu menguning kemarin di Semarang saya kasih tahu tentang firman Tuhan. Ya pengusaha-pengusaha itu manggut-manggut dan ngomong iya ya Bu, betul ya Bu. Iya Bapak kalau mati sekarang buat apa itu? Lalu kerja cari uang siang malam ditipu orang uangnya dibawa lari 4M. Ya dia tanya kenapa ya Bu? Kurang menabur. Bapak Ibu kalau engkau pelit, kikir, gak pernah nabur, berkatmu itu dicuri. Ya, ada aja caranya mencuri iblis. Entah ditipu orang, entah kau sakit harus berobat, mobilmu ditabrak. Apa aja. Makanya jadi orang jangan pelit. Bilang kanan kirimu jangan pelit, tatap matanya. Tatap supaya kada roh kikir, roh pelit, pergi jauh-jauh. Ya, jadi orang jangan medit, pelit, kikir. Alkitab bilang orang kikir gak masuk surga. Ada ayatnya. Orang pelit gak masuk surga. Ya. Nanti kalau engkau itu pelit, uangmu kau tahan terus. Ya itu caranya hilang begitu. 4M lo ditipu orang. Cari uang 4M berapa bulan, berapa tahun saudara. Lama cari uang 4M itu. Tapi makanya ya kalau banyak kesialan di dalam dirimu, tanya Tuhan,
aku ini kayaknya kurang nabur ya. Amin. Mukanya nggak usah begitu menatap saya. Giliran dibilang pelit aja, ya tatapannya itu kayak, ya saya ini sudah mempraktekkan dan saya mengalami, makanya saya bisa ngomong. Ya, jangan tahan. Kalau engkau disuruh Tuhan menabur, tabur. Engkau lihat orang yang berkekurangan, ya. Saya ini setiap hari, ya, kalau saldo di rekening saya sudah bertambah, saya tanya, Tuhan, siapa lagi nih yang harus saya berkati? Apalagi nih, setiap bulan sudah ada semua pos-posnya. Berkati pendeta-pendeta di desa, ini buat ini, bangun gereja, sudah ada. Tapi setiap hari saya masih bertanya, siapa Tuhan? Ya, yang harus saya berkati lagi. Semakin engkau mengalir Bapak Ibu, semakin berkat Tuhan itu juga mengalir. Tapi kalau kau jadi laut mati, ya jangan jadi laut mati. Laut mati itu kadar garamnya tinggi sekali. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Ikan gak ada, bahkan orang kecemplung di situ mati muntah darah. Ya, karena kadar garam yang tinggi. Laut mati, itu laut almarhum. Dan semua yang masuk di dalam juga pasti jadi almarhum. Kalau engkau hidupmu itu tidak mengalir, ya jangan bilang gini, kan saya nggak kaya Bu. Menabur nggak usah tunggu kaya. Orang Kristen tuh punya banyak alasan untuk melakukan firman, makanya engkau tidak diberkati. Persembahan terbesar yang tercatat dalam Alkitab bukan dari orang kaya, tapi dari seorang janda miskin. Ya, kenapa Tuhan catat itu? Untuk mempermalukan kita ini yang selalu berkata saya nggak bisa menabur, saya masih miskin. Selalu ada cara untuk engkau bisa menabur. Ya udah gitu bawa persembahan di gereja. Ya saya pernah naik taksi ke gereja. Dikasih sama sopirnya uang receh-receh. Pak kenapa uangnya receh-receh? Loh ibu mau ke gereja kan? Iya biasanya orang kalau mau ke gereja naik taksi minta uang receh Bu. Buat apa? Katanya buat kolektor. Sampai sopir taksi aja tahu loh. Orang Kristen mau ke gereja tukar uang kolektor receh-receh. Kebangetan enggak? Ya kebangetan. Sampai di gereja ngasih persembahan, lagunya persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit dia ngomong lagi, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kurang ajar enggak? Kadang-kadang bikin, aduh saudara ya, kita aja nggak mau sama Tuhan sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Tiba-tiba terdengar suara dari sorga, malaikat bernyanyi, berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan memang banyak ya Kristen pret. Bagaimana mungkin mintanya sama Tuhan berkat yang besar. Tapi memberinya sedikit kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Kalau kita dikasih berkat sama Tuhan juga sedikit sekali, mau gak terima dengan senang hati? Kalau nyanyi kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kata malaikat. Udah pinter jemaat di sini ya. Ya malaikat itu geleng-geleng kepala lihat orang Kristen ini. Mintanya berkat berlimpah-limpah, hidupnya tidak dipersembahkan sungguh-sungguh buat Tuhan. Uangnya dikasih yang sedikit sekali. Hati-hati Bapak Ibu, kunci engkau mengalami berkat Tuhan hari-hari ini. Banyak menabur. Itu prinsip firman Tuhan, saya sudah mengalami. Ya, menabur. Saya berani menabur banyak. Tapi saya nggak berani beli tas mahal-mahal. Saya bersyukur taburan saya lebih besar daripada untuk kepentingan diri. Ya saya kalau dikasih yang mahal saya pakai. Karena dikasih. Tapi suruh saya beli, enggak. Saya enggak berani. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Tuhan memberikan itu di hati. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Semua karena anugerah. Amin. Anugerah. Orang saya mau beli tas 65 juta aja. Ya
udah mau gesek. Ada suara di hati bilang, itu jadi satu pastori loh di desa. Nggak jadi saya beli, saya balikin, nggak jadi mas. Lu kenapa bu? Enggak. Dia nggak tahu, tawanan roh. Ada roh yang bicara di sini. Ya saya nggak berani Bapak Ibu. Ya tapi saya menabur ratusan juta untuk pembangunan gereja di desa, saya berani. Dan itu kasih karunia Tuhan. Minta kalau hari ini engkau pelit, bilang Tuhan beri aku rohmu. Beri aku kuasa ilahimu. Supaya aku bisa memanifestasikan semua kasih karuniamu dalam hidupku. Supaya hidupmu itu berarti Bapak Ibu. Kalau engkau mati, banyak orang akan ngomong, aduh ya dia itu hidupnya luar biasa sudah. Saya pun sendiri mengalami berkat Tuhan lewat hidupnya. Jangan kita mati orang bilang, memang kenapa gak dari dulu dia mati. Jadi Bapak Ibu saya cuma mau kasih tahu buat kita, mari kita mengalami kuasa ilahi Tuhan. Ya supaya kita juga menjadi orang-orang yang berdampak di akhir zaman. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya kita mau bilang kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Biar Tuhan ya mampukan kami. Ya secara manusia kita tidak mampu. Tapi Tuhanlah yang sanggup menolong. Kita naikkan pujian tadi, firman-Mu berkata kau besertaku. Kami percaya Tuhan. Ya, Engkau yang memampukan kami karena Engkau beserta dengan kami. Banyak hal yang tidak dapat kami lakukan karena kedagingan kami. Tapi firman Tuhan sanggup melakukan itu di hidup kami. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu, katakan di hadapan Tuhan. Di setiap anak-anak-Mu yang setia, mencari Engkau, hatinya melekat kepadamu. Kami sangat percaya Engkau yang berjanji menyertai kami dalam kesesakan kami. Berikan kekuatan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam keuangan. Mungkin ada yang sedang terbaring sakit hari ini, Tuhan jamah dan sertai Tuhan. Berkati Bapa, setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ikatan dosa Engkau lepaskan. Kami juga tidak lupa melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Tuhan Engkau yang berjanji menyertai setiap kami dan mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih buat ibadah ini. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.